Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Eti Wijayanti SPD. Saya adalah guru di SMK Bina Latih Karya Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, pada hari Selasa 13 Juni tahun 2023 akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di sekolah saya di SMK Bina Latih Karya Bandar Lampung dengan mengambil materi fisika pada kurikulum 2013 kelas 10 semester 2 pada materi pokok energi dan perubahannya dengan submateri energi terbarukan. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan video pembelajaran berikut ini. Mohon saran dan masukannya untuk pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Baik. Alhamdulillah. Kesehatan merupakan hal utama yang harus kita jaga ya. Karena dengan kesehatan maka kita bisa melakukan aktivitas apapun. Nah, salah satu ciri kesehatan adalah menjaga kebersihan. Salah satunya adalah kebersihan ruangan kelas. Oke, silahkan dicek terlebih dahulu apabila ada sampah di bawahnya. Silahkan diambil, dibersihkan. Oke. Baik, lantai ruangannya sudah bersih. Ibu ucapkan terima kasih kepada petugas piket hari ini yang sudah membersihkan ruang kelas kita sehingga pada siang hari ini nyaman untuk bisa digunakan belajar. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Semua siap. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Tujuan kita berdoa adalah supaya pembelajaran kita hari ini bisa bermakna sehingga berguna untuk masa depan kalian ya. Nah, sebelum Ibu ke pembelajaran hari ini, Ibu lihat dulu, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Silakan ditengok temennya kiri kanan, adakah yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Nah, baiklah, sebelum Ibu ke materi hari ini, masih ingat nggak pelajaran minggu lalu kita belajar apa? Iya, betul sekali. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sumber-sumber energi. Nah, masih ingat nggak sumber-sumber energi yang sudah kita pelajari minggu lalu? Nah, sumber energi kan ada dua nih. Ada yang tahu sumber energi yang kita pelajari minggu lalu terbagi menjadi dua. Sumber energi apa saja? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Surya. Sumber energi yang dapat diperbarui dan yang ada dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Oke, tepat sekali ya. Ada sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, tadi sudah tahu ternyata sumber energi ada dua. Ibu ingatkan kembali. Nah, dari sumber energi ada dua tadi, ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Oke, sebutkan contohnya masing-masing dari sumber energi yang dapat diperbarui. Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Minyak bumi,
batu bara dan gas LPG. Oke, betul sekali ya. Minyak bumi, batu bara, dan gas LPG termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Beri tepuk tangan juga, luar biasa. Oke. Nah, kalau tadi sudah disebutkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, sekarang contoh dari sumber energi yang dapat diperbarui. Ada yang tahu sumber energi yang dapat diperbarui? Oke, silakan Bima. Sumber energi dari air, sumber energi dari cahaya matahari, sumber energi angin, dan sumber energi tenaga panas bumi atau geotermal. Oke, betul sekali ya. Tepuk tangan lagi. Oke ya. Oke, itu beberapa contoh dari sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, tadi Bima menyebutkan sumber energi yang dapat diperbarui adalah ada cahaya matahari, ada angin, ada air, atau ada panas bumi atau geotermal. Nah, sekarang nih, di lingkungan kita, di daerah kita, kira-kira energi dari yang dapat diperbarui tadi, yang disebutkan oleh Bima, apa yang bisa kita manfaatkan dari sumber-sumber energi yang dapat diperbarui di daerah kita ini, khususnya di lingkungan wilayah kita? Sumber energi apa yang bisa kita manfaatkan? Oke, Surya? Matahari. Matahari, oke, tepat sekali ya. Jadi sumber energi matahari bisa kita manfaatkan di lingkungan kita. Kenapa? Karena lingkungan kita termasuk lingkungan yang panas ya. Jadi cahaya mataharinya bisa kita manfaatkan untuk sumber energi. Nah, kalau sumber energi cahaya matahari ini kita manfaatkan, kita butuh alat. Suatu alat yang khusus digunakan untuk menangkap energi dari cahaya matahari. Ada yang tahu nggak nama alatnya apa? Oke, Diandra? Panel surya. Oke, tepat sekali ya. Jadi panel surya merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menangkap energi cahaya matahari. Oke, tepuk tangan, luar biasa semua untuk kita. Baiklah, sebelum itu coba lihat di papan tulis. Ini ada PowerPoint. Nah, PowerPoint materi kita pada hari ini. Nah, tentang belum kelihatan, tunggu sebentar. Oke, tentang apa? Ya, energi dan perubahannya dengan submateri. Iya, betul sekali, energi terbarukan. Jadi kalau temannya tadi menyebutkan salah satu energi terbarukan atau sumber energi yang dapat diperbarui, yang dapat kita manfaatkan di lingkungan kita adalah cahaya matahari. Nah, sekarang coba nih, silahkan dilihat video yang Ibu tampilkan. Oke, coba diperhatikan. Sukseskan Piala Dunia 2022 tidak saja dengan membangun stadion yang mewah dan megah, karena juga berperan menjadi pemikiran utama yang bebas karbon alias polusi. Gimana caranya ya? Dengan membangun padang pembangkit listrik tenaga surya seluas 10.000 hektar. Solar Power Plant dibangun oleh perusahaan Tiongkok dengan total investasi mencapai $417 juta Amerika Serikat. Proyek yang dimulai sejak Juli 2020 menginginkan 2 juta panel tenaga surya untuk menghasilkan listrik sebesar 800 megawatt. Oke ya, dari video yang ditonton tadi, informasi apa yang kalian peroleh? Dari video yang ditonton tadi, informasi apa yang diperoleh? Ada yang tahu? Oke, silakan Bima. Qatar menciptakan Piala Dunia tanpa adanya polusi udara. Qatar menciptakan apa? Menciptakan apa tadi? Mengadakan Piala Dunia tanpa adanya polusi udara. Oke, Qatar mengadakan Piala Dunia tanpa adanya polusi dengan cara menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini salah satunya tadi, salah satu sumber energi yang dapat diperbarui yang bisa dimanfaatkan. Bahkan negara Qatar
menciptakan pembangkit listrik tenaga surya untuk perhelatan Piala Dunia tahun berapa? 2022, berarti baru tahun kemarin. Luar biasa ya. Oke, terima kasih kepada Bima yang sudah memberikan informasi terhadap video tadi. Selanjutnya coba perhatikan, kita belajar hari ini tentu ada tujuan pembelajaran. Nah, pembelajaran kita hari ini ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Silahkan disimak di atas. Oke, coba dibaca dari yang ujung. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, Melalui interaksi dan diskusi peserta didik diharapkan dapat menggunakan energi terbarukan dengan benar. oke, ini tujuan pembelajaran kita yang pertama. Jadi, kita diharapkan mampu menjelaskan energi terbarukan dengan benar. Selanjutnya yang kedua, Melalui literasi dan diskusi, peserta didik diharapkan dapat menentukan berbagai sumber energi terbarukan yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. oke, ini tujuan pembelajaran kita yang kedua, dibaca terlebih dahulu. Selanjutnya, Adrian dibaca. Melalui pengamatan dan percobaan, peserta didik dapat menganalisis sumber-sumber energi terbarukan dan bentuk perubahannya yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kita yang keempat. Melalui diskusi kelompok atau eksperimen, peserta didik diharapkan dapat menyajikan ide atau gagasan terhadap upaya penanggulangan keterbatasan sumber energi listrik bagi kehidupan dengan menggunakan energi terbarukan dengan benar. Oke, selanjutnya tujuan pembelajarannya. Melalui diskusi kelompok dan eksperimen, peserta didik diharapkan dapat mengkomunikasikan ide atau gagasan terhadap upaya pengurangan keterbatasan sumber energi listrik bagi kehidupan dengan menggunakan energi terbarukan. Oke ya, jadi pembelajaran kita hari ini pasti memiliki tujuan, yaitu tujuan pembelajaran kita bisa dilihat di depan atau kita baca yang tadi sudah dibaca teman-temannya. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama, mampu menjelaskan apa sih energi terbarukan itu, kemudian menentukan sumber-sumber energi terbarukan yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita apa aja. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis sumber-sumber energi dan manfaatnya yang kita gunakan. Yang keempat, kita juga mampu memberikan ide atau gagasan terhadap sumber energi yang selama ini kita gunakan. Yang selama ini kita gunakan banyak sumber energi yang tidak dapat diperbarui ya. Nah, untuk menanggulangi keterbatasan sumber energi, kita harus mempunyai ide atau gagasan. Gimana cara menanggulanginya? Kemudian yang kelima, mampu mengkomunikasikan, mampu membuat produk prototipe yang memanfaatkan sumber energi terbarukan. Kemudian kita mampu mempresentasikan produk atau prototipe kita tadi sebagai alternatif penanggulangan sumber energi di depan kelas. Oke ya, ini tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Selanjutnya, nah tentunya setiap pembelajaran itu ada penilaian. Nah, penilaian apa aja yang akan Ibu ambil pada pembelajaran siang hari ini? Oke, yang pertama adalah pengetahuan. Nih, orangnya mikir, pengetahuan. Jadi penilaian pertama pada pembelajaran hari ini adalah Ibu akan menilai pengetahuan kalian pada proses pembelajaran kita. Nanti di akhir pembelajaran ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Ini untuk mengukur pengetahuan yang sudah dicapai kalian pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya, penilaian yang kedua adalah keterampilan. Nah, dalam proses pembelajaran kita siang hari ini, nantinya kalian akan melakukan eksperimen dengan membuat suatu produk prototipe yang memanfaatkan sumber energi terbarukan. Nah, keterampilannya di situ nanti akan Ibu nilai. Nanti Ibu akan membagi kalian kelompok-kelompok kecil, di mana satu kelompok tersebut akan membuat produk prototipe satu buah yang memanfaatkan sumber energi terbarukan. Nah, keterampilan di dalam kelompok tadi nanti akan Ibu nilai dan Ibu catat. Selanjutnya, penilaian yang ketiga, sikap ya. Nah, penilaian terakhir yang akan Ibu ambil adalah nilai sikap.
sikap kalian dalam melakukan pembelajaran hari ini, baik di pembelajaran langsung ataupun diskusi kelompok. Sikap kalian seperti apa? Aktif atau tidak? Santun atau tidak? Seperti itu ya. Nah, nantinya dalam pembelajaran ini kita akan belajar tentang energi terbarukan ya. Kenapa sih kok kita ini perlu belajar tentang energi terbarukan? Ada yang tahu nggak? Apa sih manfaat kita untuk belajar tentang energi terbarukan di kehidupan kita sehari-hari lah? Di kehidupan sehari-hari, kenapa sih kok kita harus belajar sumber energi yang terbarukan? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa memberikan alasan? Kenapa kok harus belajar ini? Untuk apa sih manfaatnya buat kita? Coba Rifki, oke. Untuk mengatasi kelangkaan sumber daya energi. Untuk mengatasi kelangkaan sumber energi yang ada di daerah ya? Oke, betul sekali ya. Terima kasih atas keberaniannya. Tepuk tangan dulu. Oke ya. Jadi betul apa yang dikatakan Rifki tadi, bahwa belajar tentang sumber energi yang terbarukan ternyata bermanfaat untuk menanggulangi masalah kelangkaan energi. Terutama kelangkaan energi yang kita hadapi di daerah kita atau di rumah kita lah minimal. Di rumah kita ini kan butuh energi ya untuk menjalani kehidupan ya. Salah satunya yang dibutuhkan energi apa di rumah-rumah atau saat ini kita? Nah, listrik. Nah, listrik kan selama ini kita pakai subsidi dari bukan subsidi ya, kita memakai energi listrik kita pakai dari PLN ya. Bayar nggak? Bayar. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menghemat bayar listrik PLN itu? Jadi kita perlu belajar tentang energi terbarukan. Oke. Selanjutnya coba perhatikan video pembelajaran kita pada hari ini lagi. Ada video yang mau Ibu tampilkan. Ini nanti ada video ya, kalian silahkan disimak videonya. Nah, sebelum kalian menyimak video ini, jadi Ibu akan memberikan kalian informasi pada pembelajaran hari ini, kita ini mau ngapain aja. Jadi selama pembelajaran kita hari ini, kita akan melakukan langkah-langkah pembelajaran, yaitu kalian akan melakukan suatu diskusi kelompok atau eksperimen, di mana setiap kelompok atau setiap kelompok-kelompok kecil yang nanti Ibu bagikan, itu kalian akan membuat suatu produk atau prototipe yang memanfaatkan sumber energi yang terbarukan. Nah, kali ini kita akan menggunakan sumber energi cahaya matahari atau panas dari cahaya matahari. Nah, nanti di situ kalian berdiskusi, silahkan cari ide dari masalah yang dihadapi. Jadi ada masalah nih, di video ini ada suatu masalah tentang energi. Kalian cari ide atau gagasan produk apa yang akan kalian ciptakan. Kemudian nanti dipresentasikan di depan dan kita ambil kesimpulannya. Paham ya? Oke, silahkan diperhatikan videonya. Kelangkaan BBM jenis Pertamax, Pertalite, dan solar terjadi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pasokan BBM habis hingga berhari-hari. Ketika pasokan baru datang, langsung terjadi antrian panjang konsumen di SPBU. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma Ikuan mengabarkan. Oke ya. Dari video yang ditonton tadi nih, informasi apakah yang bisa kalian peroleh? Oke, silakan Surya. Kelangkaan BBM yang mengakibatkan kemacetan jalan. Oke, tepuk tangan dulu buat Surya. Kayaknya ini siang-siang udah pada ngantuk semua. Masih inget nggak? SMK BLK punya apa? Yel-yel ya. Kalau Ibu bilang SMK, jawabannya bisa. SMK? SMK BLK? Bisa ya. Oke, coba Ibu minta semangatnya dulu. SMK? Bisa. Tangannya dong dikepal. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK BLK? Bisa hebat. Luar biasa. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang luar biasa hebat ya. Baik, terima kasih kepada Surya tadi sudah menyampaikan informasi yang ada di video ini menyatakan bahwa terjadi kelangkaan BBM jenis Pertalite, Pertamax yang mengakibatkan kemacetan. Nah, ternyata nih di negara kita, khususnya di negara Indonesia atau wilayah kita sendiri, sering nggak terjadi kelangkaan BBM? Sering. Nah, ternyata nih di wilayah kita atau di negara kita, kendaraan roda 4 sama kendaraan roda 2 ini sangat banyak ya.
bahkan rata-rata pada punya setiap rumah, entah mobil ataupun motor. Nah, mobil ataupun motor yang kita pakai ini ternyata menggunakan sumber energi berupa bahan bakar minyak. Nah, ternyata bahan bakar minyak yang digunakan kendaraan kita ini adalah termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, kita harus mencari alternatif solusi nih. Kalau misalnya BBM langka, kita bisa membuat suatu alternatif solusi gimana caranya kendaraan itu supaya tidak pakai BBM. Kira-kira bisa nggak? Mungkin atau tidak? Mungkin. Nah, nanti nih kalian akan melakukan suatu diskusi kelompok untuk bisa membuat ide-ide kreatif di mana kita bisa menanggulangi masalah keterbatasan sumber energi. Nah, selain BBM nih, tadi disampaikan oleh Rifki bahwasanya pada rumah tangga kita itu biasanya pakai sumber energi listrik dari PLN ya. Nah, dan kita bayar. Nah, sekarang kalian juga harus mencari ide gimana caranya supaya bayar energi listrik yang ada di rumah tangga kita ini bisa hemat. Kita bisa memanfaatkan sumber energi yang lain yang bisa menghemat listrik sehingga bayarnya nggak terlalu mahal. Nah, kita bisa gunakan kebutuhan bayar listrik tadi untuk yang lainnya. Seperti itu. Nah, ini tadi masalah yang disampaikan di video ya. Bagaimana solusi memecahkan masalah kelangkaan BBM dan menemukan solusi untuk menghemat energi listrik. Nah, sekarang yang harus kalian lakukan adalah cara menyelesaikan masalah. Silahkan kalian, ngapain itu gambarnya? Oke, membentuk kelompok. Silahkan kalian membentuk kelompok yang sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Silahkan dibentuk kelompoknya. Kelompok 1 lokasinya di sini nanti, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, silahkan. Oke, kita posisikan di kelompok. Silahkan. Satu kelompok ada 4. Satu kelompok ada 4 siswa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah? Coba kelompok 1, mana kelompok 1? Oke, anggotanya lengkap? Lengkap. Kelompok 2? Oke, lengkap anggotanya? Kelompok 3? Lengkap. Kelompok 4? Oke, lengkap. Kelompok 5? Lengkap ya. Oke, silahkan kalian pilih ketua kelompoknya. Dipilih ketua kelompoknya. Dan Ibu akan membagikan LKPD untuk panduan kalian belajar hari ini. Pastikan nama kelompoknya ditulis di LKPD-nya. Oke, sudah dapat LKPD semua? Oke. Silahkan kalian dibaca terlebih dahulu LKPD-nya, kemudian disiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, kemudian jika ada yang ingin ditanyakan atau tidak paham mengenai LKPD-nya, silahkan ditanyakan. Oke, baiklah, perhatikan sebentar. Oke, apakah setiap alat-alat di kelompok masing-masing sudah lengkap? Sudah. Nah, sekarang kita akan membuat kesepakatan waktu dalam penyelesaian produk prototipe yang kalian buat serta penyelesaian LKPD yang Ibu berikan. Kira-kira butuh waktu berapa lama kalian untuk menyelesaikan 2 tugas tersebut? 20 menit? Cukup? Oke, baiklah. Dalam 20 menit ke depan silahkan kalian laksanakan tugas di kelompok masing-masing. Ini agak lepas Denta. Ini diperbaiki ya Denta nih. Ini yang hilang apa ini ya? Oh, ini yang hilang ini nih ya. Ntar Ibu cariin dulu. Jawaban LKPD pakai ini. Yang LKPD. Jawaban LKPD pakai ini.
Terus V untuk mengukur apa? Ya, kalau A? Ya, betul. Jadi kalau mengukur tegangan. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Ada kendala? Oh, tidak ada. Bisa menggunakan? Bisa mana ahli dia? Ini multimeter digital atau analog? Oke. Digital itu, Bu. Ini untuk kutub positif apa negatif? Negatif. Ini? Positif. Nah, kalau itu V untuk mengukur apa? Volt itu apa? Tegangan. Oke, betul. Oke, siapa yang mau presentasi? Ahmad Arjun. Ada kendala? Tulisan kamu bagus ya. Dari panel surya menangkap sinar matahari lalu disalurkan ke pompa air untuk menyedot air. Oke, coba sekarang ditutup panelnya. Oke, terima kasih. Sekarang diukur. Coba diangkat. Oke, silakan diukur. Oke, silakan dibaca berapa di angka 10, di 10 volt. 10, Di sini 0, 10, 20-an tadi. Sudah. Arusnya, coba arus. Dorong pakai tenaga awal. Itu netralnya lepas ya. Oke, pasang. Oke, silakan disiapkan 2 orang untuk presentasi ke depan. Perwakilan tiap kelompok 2 orang saja untuk presentasi ke depan. Kemudian silakan untuk kelompok lain ketika ingin bertanya pada kelompok yang presentasi. Hello. Hai. Oke, perhatikan, tetap konsentrasi. Oke, karena sudah selesai. Oke, silakan alatnya dirapikan kembali, produknya yang mau dipresentasikan disiapkan. Silakan yang mau presentasi duluan dipersilahkan. Dari urutan apa mau milih aja? Urutan, oke, boleh. Dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan produknya dibawa ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad bin Fadilahi dan Jami'ah Masjid Abdullah dan Ibu Al-Qur'an akan mempersembahkan proyek yang telah kami buat dan laksanakan. Alat yang kami buat ini merupakan sumber energi alternatif cahaya matahari yang diberikan water pump solar panel. Prototipe ini terbuat dari bahan panel surya, water pump sabar, kardus, wadah, dan sedotan. Cara kerja dari produk ini adalah panel surya ramah sinar matahari untuk dijadikan energi listrik dari
silakan. Oke, silakan diterangin. Yang keras suaranya, Nak. Oke, siap. Ini adalah alat yang kami buat menggunakan depan bertegangan 5 watt. Oke, terus? Harapan kami ke depannya adalah produk kami menjadi alternatif kondisi yang digunakan dalam pemanfaatan energi terbarukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan dan menunjukkan nama dan kelompok. Oke, silakan. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Silakan diberikan kesempatan. Jika ingin bertanya, silakan bertanya dengan mengangkat tangan dan menyebutkan dari kelompok berapa. Silakan jika ingin bertanya. Oke, silakan. Saya Rifki Ferdiansa dari kelompok 2 bertanya, pada pukul jam berapa cahaya matahari bisa mencapai efisiensi 72%? Pada pukul berapa? Pada pukul 12 siang dan sampai jam 2 siang bila tidak terjadi mendung dan matahari cerah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan alatnya. Beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 2 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Surya Santri Rifki Afrianti akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat dan laksanakan kelompok kami. Alat yang kami buat dengan menggunakan sumber energi alternatif berupa cahaya matahari. Kami beri nama Miniatur Rumah Panel Surya. Miniatur Rumah Panel Surya ini terbuat dari bahan kardus, lem, kabel, isolasi, panel surya, lampu LED. Di sini siapa yang ingin bertanya, sebutkan nama dan kelompok. Oke, silakan. Saya di sini ingin bertanya, ada ide dari kelompok 4, berapa tahan lama baterai tersebut? Batu baterai cas ini bertahan lama sesuai dengan sumber cahaya matahari. Jadi kesimpulannya, sumber energi cahaya matahari ini ketika sumber energi matahari terang, kami akhiri. Sekian, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah, terima kasih pada kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 yang sudah mempresentasikan produk prototipenya. Luar biasa, produknya bagus-bagus, kemudian kreatif, kemudian memanfaatkan sumber energi cahaya mataharinya sangat tepat gitu ya. Ada yang digunakan di perumahan, ada yang digunakan untuk pompa air, ada yang digunakan untuk kendaraan listrik. Baiklah, karena presentasi kita sudah selesai, silakan alatnya dirapikan kembali, disusun, pulpen spidolnya dirapikan kembali, kemudian mejanya disusun seperti awal lagi. Oke, silakan. Semua alatnya boleh ditaruh di belakang. Oke ya. SMK? SMK? SMK BLK? Oke, luar biasa ya. Dari hasil pembelajaran kita hari ini, tadi kita sudah selesai melakukan pembelajaran pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini apa aja yang sudah kalian peroleh dari awal pembelajaran sampai dengan akhir tadi, sampai dengan presentasi sudah dipresentasikan.
Kemudian sekarang ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini menyebutkan kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ada yang? Oke, silakan. Kesimpulannya, sumber daya energi terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Untuk mengatasi kelangkaan sumber daya, kita bisa memanfaatkan sumber daya energi yang dapat diperbarui. Misalnya, sumber cahaya energi matahari. Dengan memanfaatkan sumber cahaya energi matahari, dengan menggunakan panel surya, kita bisa menciptakan mobil listrik untuk mengganti mobil yang berbahan bakar minyak yang mulai menurun. Dan juga kita bisa menggunakannya untuk mengatasi pemadaman listrik, untuk menghidupkan lampu dan juga pompa air. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu terhadap teman kita. Oke, tepat sekali tadi ya yang disampaikan oleh teman kalian, bahwasannya kesimpulan kita pada pembelajaran ini adalah sumber energi. Tadi kita mengenal ada dua, ada sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, sumber cahaya matahari merupakan energi yang dapat diperbarui. Tadi kalian sudah melakukan pembuatan produk prototipe yang menggunakan cahaya matahari, di mana cahaya matahari ditangkap oleh panel surya. Nah, ini bisa menghasilkan arus DC dan arus AC. Kalau dia arus AC harus menggunakan inverter terlebih dahulu untuk merubah dari DC ke AC. Kemudian baru bisa dimanfaatkan untuk penerangan, untuk televisi, ataupun yang lainnya seperti produk prototipe yang kalian buat. Itu kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya, setelah melakukan pembelajaran, kita akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Oke ya. Evaluasi ini digunakan untuk mengetahui pengetahuan kalian pada pembelajaran hari ini. Sekaligus Ibu bagikan refleksi pembelajaran. Mohon diisi refleksi pembelajarannya di kertas yang Ibu bagikan. Nah, ini nanti ada refleksi pembelajaran. Silahkan diisi berbarengan dengan evaluasi yang akan Ibu bagikan. Oke, silahkan dikerjakan. LKPD sudah? LKPD-nya sudah ini? Oke, terima kasih. Oke, dari pembelajaran kita siang hari ini bagaimana perasaan kalian? Senang, luar biasa ya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermakna untuk kalian. Selanjutnya, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah membuat produk prototipe yang sangat kreatif. Kalian juga aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya untuk minggu depan, nah minggu depan nih silakan kalian cek nanti bahwa minggu depan kita akan melaksanakan evaluasi atau asesmen pembelajaran di materi energi dan perubahannya ya. Jadi silakan kalian belajar di rumah, minggu depan melakukan evaluasi sehingga hasil dari evaluasi yang kalian kerjakan hasilnya maksimal. Baiklah, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, karena tadi kita awali dengan doa, maka kita tutup dengan berdoa kembali. Oke, silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih.